Tes tes 1 2 3. Oke, good afternoon everyone. Bisa mendengar suara saya kah di sini? Okay, yes, thank you. So luckily that's the audio works very well. Okay, so I want to greet every one of you here this afternoon. Saya akan sapa satu-satu di sini. Bagi yang sudah bergabung sebelum meeting ini dibuka. Oke, ada Anggia Ulvia, ada Arlin, ada Arfi Wahyu, ada Konstantin Leoni, ada Dela, ada Elsa Dora, Frankie, ada Friska, Khofifah Aini, Melinda Kusuma, Mutiara Paramastri, Novita Anggraini, Rian Nugraha, Saskia, Sekar Pratiwi, Siti Deviana, Siti Kodijah, Triswarni, Veronica Saragi, Safira, Gardinia Nala, Leona, Veronica Saragi. Okay, yes, some of you are quite familiar. Your names are quite familiar because maybe you join our meeting regularly. So hopefully if you join our meeting regularly here, you are able to increase and also to boost your TOEFL score. Okay. Untuk yang mengikuti via YouTube, oke, selamat datang di channel ini. Dan my name is Yusriya Nugraha, and I'm one of the TOEFL and IELTS instructor, and I will be helping your TOEFL and also TOEFL skill to improve and to boost your TOEFL score. Oke. Bagi YouTube viewer yang ingin mengikuti secara interaktif untuk kursus 24 kali pertemuan ini, silahkan join di grup Telegram kami. Sama seperti yang telah kita umumkan minggu-minggu sebelumnya, silahkan join di grup Telegram, kemudian nanti akan ada persyaratan yang harus dilengkapi di situ seperti like like Instagram, dan kemudian like atau subscribe channel kami, dan seterusnya. Jadi untuk pelatihan ini tidak dipungut biaya apapun, alias gratis. Jadi misi kami di sini adalah ingin berbagi ilmu, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke. Sudah ada 28 partisipan di sini. So thank you very much for attending this meeting. So I will just open this meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. It's very glad to see you again here, that we can meet in this TOEFL preparation course. This meeting will be 24 meetings, and now we are in the 7th meeting. So the slot will be listening 6 times, and then structure and written expression 12 times, and also reading, that will be 6 times. So total 24 meetings. And today on the 7th meeting, we are going to learn structure skill. Okay. Right, untuk para YouTube viewer di sini sudah ada 28 partisipan, dan saya ingin mengetahui dari kota mana saja di sini para peserta yang berasal, supaya yang dari YouTube bisa mengetahui ada dari kota mana saja di sini untuk yang berpartisipasi. Ada Mbak Mutiara dari Jakarta, ada yang dari Makassar juga, oke, dari Malang, dari Tangerang, Bekasi, Jakarta Selatan, Palembang, Jambi, ada yang dari Bogor. Oke. It's a rainy city ya. Oke. And I wonder if there is also someone who is from Yogyakarta, because last week we had 2 participants come from Yogyakarta. Okay, my position is now in Yogyakarta. So but I'm not originally from Yogyakarta. I was born in Semarang, but I grew up in Yogyakarta for more than 35 years. Okay, so I'm a multilingual. So I was born in Semarang, and then I speak Javanese, and of course I speak Indonesian, and as an English instructor, I speak English also. So I speak 3 languages. Okay. Ada yang dari Gorontalo juga. Oke, ada Bung Frankie Lumula. Oke.
Right, so it's very nice to see you all here coming from different region or different parts of Indonesia with a different time zone, yeah? So now we have 3:36, maybe from the eastern part of Indonesia. It's almost getting dark, yeah, for there. So maybe 5:36, ya, sudah hampir maghrib di sana. Okay, yes. So in this meeting, if you join us via Zoom, so there will be kind of an interaction, a direct interaction between the participants in Zoom and also I myself here. So we can have a question and answer session, and also you can ask questions. And if we have some exercises, so I will ask you to send your answer all together so that we can discuss the answers and then find a solution for every problem that we have during the course. Okay. All right. So for checking, if you attended the meeting last week, what did we learn? Oke, silakan ketik pada menu chat yang masih ingat apa yang kita pelajari minggu kemarin. What did we learn last week? If you still remember, kita belajar apa ya minggu kemarin? Oke, thank you. Mbak Veronica Saragi tentang connectors. Oke, ada adverb time and clause, ada we learn structure, exactly. Yes, structure particularly in skill how to join the clauses, two clauses, yeah, to make it into one sentence. And then we need what we call the connectors. Okay, alright. Nah, ada yang tahu disebut apa satu kalimat yang terdiri atas lebih dari satu klausa? Whenever a sentence consists of only a single clause, we call it as a simple sentence. Or in bahasa Indonesia, we call it as a kalimat sederhana atau kalimat inti. Kalimat yang terdiri atas satu klausa, yang terdiri atas subjek dan predikat, maka itu kita sederhana in bahasa Indonesia. So, what about in English? Okay, so what do we call? A sentence that consists of only a single clause. Ada yang tahu? We call it as a simple sentence. Sentence more than one clause. Kita namakan apa? Yang lebih dari satu klausa. Independent clause. Anyone? Depannya. Okay, we call it as a. Yeah, okay, thank you Mbak Tri Suwarni. Yeah, start with C. Yeah, there is also a complex sentence and also what we call the compound sentence. Yeah, see? Okay. Apakah suara saya lagging di sini? Can you hear my voice smooth? Is it clear, sir? It is clear. That's fine. Okay, yeah, thank you. That's clear enough. Okay, thank you. Well, sometimes okay, so hopefully that we can run this meeting very well from the beginning till the end. Yeah, okay. So the answer here is a compound sentence or complex sentence. Yeah, so that depends. Okay. Ada nanti kita belajar yang namanya kalimat majemuk setara, ada yang juga kalimat majemuk bertingkat seperti itu. Yang sudah kita pelajari kemarin adalah kalimat majemuk setara. Okay. So now let's have a look on our material. Saya akan flashback sebentar. I wonder if you can see my screen share. Bisa melihat screen share saya di sini. Yes. Okay. Thank you. Let's have a look here. So, sentence with multiple clauses. Yes. So, we call this a compound sentence. Nah, untuk konektornya yang sudah kita pelajari kemarin, masih ingat konektor apa yang saya minta di situ untuk yang saya minta konektor khusus untuk dihafalkan di situ. Oke, silahkan type pada
chat box di situ. Oke, ada 5 semuanya. Oke, yes. Oke, thank you yang masih mengingat dengan jelas di sini. So and yet. Oke. Dan, tetapi, atau, maka, atau sehingga, dan namun demikian. Oke, very good. What is something unique about this connector? Oke, apa yang spesial dari konektor ini sehingga saya wanti-wanti beneran di sini bagi teman-teman semua untuk menghafalkan konektor ini. 5 konektor ini sangat spesial karena paling tidak ada 2 alasan di situ. Can only be used in the middle of the sentence. Thank you, Mbak Veronica Saraki. Okay, so that will be the first clause in the beginning of the sentence, and then the second clause, okay, at the end of the sentence, and then to join, correct. So it can only be used in the middle of a sentence. And then the second reason is that because it cannot be put in the first or in the beginning of the sentence. Thank you, Mbak Konstantin Leoni. Oke, konektor itu tidak pernah ditempatkan atau diposisikan di awal kalimat. Nah, minggu kemarin saya tekankan di sini bahwa kalau yang biasanya itu menulis artikel dalam bahasa Inggris yang dimulai dengan and atau menggunakan so atau menggunakan yet, nah itu tolong dihapus kebiasaan itu. Karena kalau dalam formal, in a formal standard English, we never begin a sentence with and, or, but, so, atau yet di situ. Oke, 2 alasan di situ. Satu lagi, siapa yang masih ingat? Satu lagi yang spesial dari konektor itu. Pertama, itu ditempatkan di tengah-tengah kalimat untuk menghubungkan antara satu klausa dengan klausa yang lain. Kedua, konektor itu tidak pernah ditempatkan di awal kalimat. Dan yang satu lagi, untuk menghubungkan 2 klausa tersebut, maka sebelum konektor atau setelah klausa pertama, dia harus didahului koma. Yes, thank you very much, Mbak Konstantin Leoni. We use koma, exactly. Yeah. So let's have a look here. Okay, so we have this sentence. I guess we have read all of these sentences and also this kind of exercise. So we will not get into trap anymore with this kind of question. And this is the example of a sentence. Subject, predicate, this is one clause, the first clause, and then subject, predicate, subject and verb, the second clause. Between those 2 clauses, we have the connector but to show the contrast, and then before the connector, there is a comma here. Okay, so all of these 5 connectors must be preceded, harus didahului oleh koma. Okay, and we also have this kind of exercise last week, I believe. And then after that, there is also another type of the connectors. We have the time and cost connectors. Ya, apa yang menarik dari konektor ini? Okay, there is something different actually. Untuk konektor ini tidak hafal semuanya, that's fine. Okay, but for the first 5 connectors, you must remember, you must memorize it for the rest of your life, ya. Okay, but for this connector, ya hafal lebih bagus, tidak apa-apa karena di sini konektornya sifatnya adalah fleksibel. We say that these connectors are flexible because first it can be put in the middle of a sentence, sama dengan konektor yang kelima tadi di atas, atau dia juga bisa ditempatkan di awal kalimat. Okay, so that's the difference. These type of connectors are more flexible because it can be put in the middle and also in the beginning of the sentence. That's the first reason. The second one about the punctuation atau tanda baca koma di sini. Kalau konektor yang 5 di atas itu didahului oleh koma di sini. Tapi untuk konektor yang kita pelajari di sini, adverbial time and clause connectors, kita tidak perlu untuk menambahkan koma. So when you have the sentence, Teresa went inside, comma, because it was raining, itu malah tidak
benar secara standard English. Kita menggunakan koma hanya apabila konektor ditempatkan di awal kalimat atau sebelum klausa pertama. Because it was raining, Teresa went inside. Okay, so still remember very clearly, yeah? Okay, and we also did this kind of exercise. Done. And let's take a look. We have another type of connector. This one. Okay. So this is our continuation for our material last week. And we have the adverbial connectors like condition. Okay. So these all have the same meaning. Semuanya memiliki makna yang sama. We have if, in case, provided, providing, unless, and whether. Yang artinya adalah di sini jika. Oke, kalau. Ya. Even though provided, ya, bukan selalu di sini artinya menyediakan atau disediakan, provided and providing, tetapi provided and providing here function as the connector for adverb of condition. Oke, jadi ada 6 di sini. If, in case, provided, providing, unless, and also whether. Okay, and then to show the contrast, we can also use this kind of connectors instead of but. Kita bisa menggunakan although, even though, while, and whereas. So these all have the same meaning. Meskipun, walaupun. Okay. The example here is in the sentence below. We have Bob went to school even though he felt sick. So there is an adverb connector in the middle to connect between those two clauses. And we don't have any comma anymore here. Okay. And when it is put in the beginning of the sentence, even though Bob felt sick, so we need a comma. After that, followed by the second clause, he went to school. Okay. And then we also have adverb connectors of manner, as, in that, and also place, where, and wherever. Okay. Later we are going to analyze this example in a sentence one by one. Penerapannya dalam kalimat nanti kita akan temukan di dalam contoh soal di bawah. Okay. And then there is a note here from the author of this book. It is stated that a comma is often used in the middle of a sentence with a contrast connector. Okay. Terkadang untuk kalimat yang menggunakan contrast connector seperti ini, itu bisa menggunakan koma. Atau saya juga pernah menjumpai di sini menggunakan semicolon atau titik koma seperti itu. Ya. For example, the Smith family arrived at 2, or we can also use semicolon actually, while the Jones family arrived an hour later. Oke. Gitu ya, teman-teman. Oke. Now let's try to do this exercise. So first thing first, I want you to find the connector. Apakah ada konektornya dulu atau tidak? Like the example in number 1, we have the connector if. Kita baca dulu kalimatnya ya. It is impossible to enter that program if you lack experience as a teacher. The first clause we have, it is impossible to enter that program. We have the subject it, the predicate is, and the first clause has no problem. And the second clause you have, you lack experience as a teacher. You as the subject, lack as the predicates, and then to link between those two clauses we have if.
Okay, and there is of course no comma here. Now let's take a look on the second sentence. The second sentence illustrates the incorrect sentence. The commandant left strict orders about the passes. Several soldiers left the post anyway. Okay, so this sentence is grammatically incorrect because karena apa di sini? Ada yang bisa bantu menjawab? Why sentence number 2 here is incorrect? Is considered incorrect. Because it lacks of connector. Very good. If there is no connector to make this sentence grammatically correct, we need the connector. So, can you suggest what kind of connector must be put in that sentence in order to make grammatically correct sentence? Coba, konektor apa yang sebaiknya kita pakai di situ? Ya, masih menunggu respon dari teman-teman. Oke, menggunakan so. Ya, yang kita fokuskan di sini kita tidak menggunakan kelima konektor yang kita sebutkan di awal, tetapi sudah kita menggunakan konektor yang sudah kita bahas di atas. Jadi apakah kita menggunakan konektor untuk condition, untuk contrast, untuk manner, atau untuk place di sini. Oke. Dan teman-teman yang lain menjawab untuk menggunakan konektor yang kontras. Oke, kita lihat apakah di sini ada pertentangan antara satu klausur dengan yang lain. The commandant left strict orders about the passes. Jadi komandannya di situ meninggalkan perintah yang ketat tentang dilarang untuk melewati kawasan atau teritorial tertentu di situ. Nah, kita langsung menggunakan tetapi di sini. Namun demikian, meskipun demikian, several soldiers left the post anyway. Oke, very good. Bisa menggunakan while, bisa menggunakan although. So, for example, if you want to use although, apakah although di sini diletakkan di awal kalimat atau di tengah kalimat? Saya tanya. Put in the beginning or in the middle of the sentence? Okay. At the front or in the beginning of the sentence. Why we have to put in the beginning of the sentence? We put the connector in the beginning of the sentence because there is already a comma here. Oke, persyaratannya adalah bahwa kalau ada koma di tengah-tengah, maka konektor diletakkan di awal. Oke, so the sentence will be, although the commandant left strict orders about the passes, several soldiers left the post anyway. Oke. Nah, bisa tidak diletakkan di tengah-tengah? Bisa, asalkan komanya hilang. Oke. So that is the example of the first two sentences. And as usual, please continue this exercise number 3 until number 10. I give you 5 minutes ya, 5 menit saja cukup. Sampai dengan jam 4 kita akan bahas. Oke, please go ahead. Let's see. Oh, see.
Ya, thank you yang sudah memasukkan jawaban di sini. Oke. So for YouTube viewers, if you join us here by Zoom, so you can interact one another here by sending all of your response in the chat box so that we are able to communicate better here. Yeah, for YouTube viewers, if you want to join us, the link for the group Telegram will be https and then colon https:/t.me/TOEFL ITP above 500. Ya, silakan untuk klik link di atas. Kemudian nanti akan ada persyaratan yang kita harus lengkapi di situ seperti like atau memberikan komen pada postingan dan video kami, dan setelah itu nanti akan langsung bisa bergabung untuk kursus TOEFL 24 kali pertemuan ini. Oke, terima kasih yang sudah mengumpulkan jawaban. So, we have Mbak Siti Khadijah, Della Fitriani, Mbak Triswarni, and then Safira, Arlin, Mbak Makia, oke, Mbak Novita Anggraini, Saskia, Mbak Mutiara Paramastri, oke, thank you. Ya, masih ada 1 menit lagi di sini. Kita akan bahas satu persatu, oke. Ya, thank you. Ada tambahan lagi, ada Mbak Melinda Kusuma, ada Siti Deviana, Saskia, and also Veronica Saraki. Okay. Yes, so start from number 3. Most of you atau semuanya di sini menjawab, hampir semua menjawabnya adalah incorrect. So what seems to be the problem for sentence number 3 here? No one is admitted to the academy unless he or she the education requirements. Okay. Mbak Novita answered the verb is missing. So which verb is missing? The verb in the first or in the second clause, Mbak? Okay, the verb in the second. So we have this first clause, no one as the subject, is admitted, predicate. Okay, and then we have unless as the connector. And then after unless, we have this as the second clause. He or she is the subject, but that is missing verb.
If the verb is missing, so what verb that you suggest, guys? Yang bisa kita masukkan di sini, kata kerja apa di sini? Apakah menggunakan to be ataukah menggunakan kata kerja yang lain? Ayo. Saya pancing di sini. Kira-kira menggunakan kata kerja apa yang bisa kita pakai? Iya, saya masih tunggu jawabannya di sini. Bisa menggunakan depannya itu F di situ. Oke, ada yang menggunakan has. Oke, ada yang menggunakan need, menggunakan have, menggunakan bring. Oke. Ya, very good. Thank you for the response. Ya, bisa menggunakan kata to, tapi paling tepat menggunakan kata fulfill. Thank you, Pak Triswarni. Oke. Yang dipakai apakah fulfill atau fulfills? Kira-kira yang dipakai. Ada he or she. Ya, so that belongs to the third person singular. So he, she, it. So there must be plus s. Ya, with s. Okay, very great. So no one is admitted to the academy unless he or she fulfills the education requirements. Okay. Okay, number 3 is done. And then let's take a look at number 4 here. While most students turned the assignment in on time, a few asked for an extension. Ya, itu adalah hal yang wajar. Dan it also happened to me as an English teacher. Dan ketika dulu saya masih mahasiswa juga mungkin melakukan hal yang sama di sini. Oke, kebanyakan menjawab correct, ya. So there is no problem with the sentence. Kita analisa sebentar. Untuk konektor kita langsung disuguhkan pada awal kalimat dan konsekuensinya adalah kalau ketika konektor diletakkan di awal kalimat maka kita harus membutuhkan koma di antara dua klausa. Oke, itu sudah memenuhi persyaratan. Kita akan analisa dulu untuk dua klausa tersebut, apakah sudah lengkap dan cocok untuk subjek dan predikatnya. So the first we have most students as the subject, and the second one we have turned as the predicate. And the first one, the second one, I mean, of the clause, we have a few as the subject, and then us as the predicate. Ya, nampaknya sudah clear, tidak apa-apa. Ya. Tapi saya pancing lagi di sini untuk kalimat ini. Loh, Pak, itu kok bisa ada dua preposisinya ya? Apakah itu tidak secara grammar salah? Ada in, ada on di situ. Kenapa kok ada dua preposisi? Tidak menggunakan salah satu preposisi saja? Atau tidak menggunakan at, misalkan di sini karena time itu kan menggunakan at. Oke, ada yang bisa bantu menjawab di sini. Kenapa kok di situ ada dua preposisi? Why there are two prepositions? Oke, ada respon dari Bapak atau Mas Ramasdin di sini. Oke, turn in means to submit. Very good. Ya, jadi kalau dalam verb di sini that has turn and then in, it is separable. Ya, ini bisa kita pisahkan. Jadi turn in the assignment bisa, atau turned the assignment in itu juga bisa. Yang mana sensasinya dia akan lebih formal bahasanya. Ya, turned the assignment in itu lebih formal. Jadi in-nya di sini dia ikutnya pada turn, oke. Kemudian on di sini dia ngikutnya itu pada time, oke. Jadi in dan on ini tidak saling bersinggungan satu sama lain, oke. Tidak saling bergabung, dia tidak saling bersentuhan di sini, ya. Meskipun dua ini berdampingan tetapi tidak bersentuhan satu sama lain di sini, ya. Yang in-nya ikut turn, yang on-nya dia ikut time di situ. Very good. Yes, very good analysis. Lebih tepatnya tidak dinamakan idiom ya Mbak Arlin, tapi ini kita namakan sebagai phrasal verb. Betul, Mas Ramasdin. Kita namakan phrasal verb in which the verb has a preposition or a particle. Ya,
Nanti saya akan berikan sedikit contoh beberapa phrasal verb in English ya. Saya ada referensinya nanti. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke? Nah, and then the second question, the second clause here. A few ask for an extension. Ketika saya tanya di sini, nah, kenapa kok subjeknya di sini a few? Bukankah a few di situ dia merupakan quantifier atau penunjuk jumlah di sini? Jadi subjeknya nggak ada dong di sini. Nah, so how would you answer this? Harusnya tidak ada subjeknya. Oke. A few ask for an extension. Oke. Betul. Subjeknya di sini harusnya student. Nah, if you have a few here, tidak diteruskan student because the subject for both clauses are the same. The subject refers to the student. Thank you, Pak Ramasdin and also Mbak Naidi 28. Okay. So, a few students ask for an extension. Itu ya jawabannya. So, statement number 4 is correct. No problem. Okay. Now, let's move on to number 5. I will take you wherever need to go to complete the registration procedures. Okay. Most of you, the answer here is incorrect. Okay. So what seems to be the problem here in statement number 5? Yeah, missing subject. In which subject that must be filled? The subject in the second clause. Very good. Okay. Now, can we find any connector in this statement? Apakah ada konektornya? Kah? Okay, so we have wherever. Yes. Tidak ada well nampaknya ya. Jawabannya tidak ada wherever. Okay. So here is the connector, and then the connector here is put in the middle of the sentence to join between two clauses. So that's why we don't need any comma in the middle. Sudah benar di sini. And now let's take a look on the first clause. I will take you. Subject, predikat, object. Tidak ada masalah di sini. And then what about the second clause? Nah, after the connector, harusnya langsung ada subjek, tetapi di sini tidak ada subject. It is wrong because it is missing the subject. Now, can you suggest what is the subject to complete this clause? Subjeknya apa di sini? Apakah I atau you atau he? Oke, semuanya sepakat you di sini ya. Oke, ya sangat baik hati sekali di sini ya. Saya akan menemanimu kemanapun kamu membutuhkan untuk melengkapi proses registrasinya. Yes, a very good friend here. Okay, so number 5, the answer here is incorrect because it is missing subject in the second clause. Okay, now let's go to number 6. I will wait here in the airport with you whether the plane leaves on time or not. Another friendly person here, yeah. Okay, friendly and also patient person, I guess. Number 6, okay, jawabannya apa? Saya scroll di atas dulu. Number 6, correct? No problem. Oke, kebanyakan menjawabnya correct di situ. Okay, can you type the connector? What connector that we use in statement number 6, guys? Oke, kita ada whether untuk konektornya, very good. And then we don't have any comma in the middle. Oke, tidak ada koma di sini. Kemudian kita lihat pada klausa pertama, kita langsung menemui I will wait, subject, predikat. Oke, yang kedua di sini adalah kita ada the plane as the subject, and then leaves as the predicates. Oke, subject, predikat, tidak ada masalah di sini. Oke. Alright, number 6 is done with the answer correct. Number 7, let's take a look here. Providing the envelope is postmarked by this Friday, your application still acceptable. Okay, I will just try to scroll up the chat box. Apakah sudah ada jawaban? Nomor 7, jawabannya ada yang menjawab correct, ada yang menjawabnya incorrect di situ. 50-50 ya, ada yang correct, ada yang incorrect. Oke,
So, if your answer is incorrect for statement number 7, can you tell us the reason why the statement is grammatically incorrect? What seems to be the problem? Thank you. Mbak Arlene, missing connector. Okay, incorrect, no verb. Okay. Lost predicate in the second clause. Okay. Which is post-made. Oke. Kita lihat untuk konektornya di sini kita ada providing. Oke, mungkin ini konektor yang jarang kita dengar di sini atau jarang kita pakai ketika kita menuliskan kalimat dalam bahasa Inggris, tapi kata providing di sini memang dia berfungsi sebagai konektor ya di sini. Oke. Yes, artinya semua sama di sini untuk adverb connectors of condition, ya artinya sama di sini. Mana tadi? Ya. Okay, so providing is put in the middle of the in the beginning of the sentence, so that's why we have comma here in the middle. Persyaratan konektor sudah lengkap, sudah oke. Kita lihat untuk elemen dalam klausanya di sini. The element in the clause of the first clause, the envelope is the subject. The predicate here is postmarked. Ya, stempel post ya. Jadi cap stempelnya itu dicap pada hari Jumat ini. Oke, pasif ya di sini to be plus verb 3. And let's take a look on the second clause. Your application still acceptable. Nah, your application here is the subject. And then, missing subject. Ini subjeknya, ada your application di sini. Kemudian still acceptable. Nah, saya tanya, apakah ada satu kata ini, salah satunya apakah still atau acceptable yang dia merupakan kata kerja? Nah, kata still here is an adverb, and then acceptable here is an adjective. Jadi still menerangkan acceptable. Adverb tugasnya adalah menerangkan adjective. Oke. Jadi pada klausa kedua dia tidak memiliki kata kerja. Oke, kurang verb. Ya. Bisa minta tolong untuk dimasukkan verb yang paling cocok apa, teman-teman? Oke, ya. Menggunakan is ya, your application is still acceptable. Ya, letaknya setelah application di situ ya. Very good. So number 7 here is done with the answer of incorrect because there is a missing verb in the second clause. Okay. Thank you. Now let's have a look on number 8. As the nurse already explained, all visitors must leave the hospital room now. Oke. Saya scroll untuk di atas. Number 8. Sudah ke atas di sini ya. Number 8 is incorrect. Oke. Ada yang menjawab correct juga. Number 8. But most of you, I guess the answer here is incorrect. Okay. So, what is the problem in number 8 here? Okay, yes. Because it's just a matter of comma, ya. Hanya tanda baca saja yang hilang, itu maka dianggap grammatically mistaken. Ya, grammatically incorrect. Okay. Let's missing comma. So, where should we put the comma? Komanya dimasukkan di mana di situ? Missing comma. Okay. Of course, that's between the first and the second clause. Nah, first clause-nya di sini kita berhenti sampai di mana di sini? So, the first clause setelah konektor di sini adalah the nurse as the subject. And then the predicate here already explained. Okay, so we have the predicate ini di sini. Apakah all visitors ini dia sebagai objek pada klausa pertama atau dia adalah merupakan subjek pada klausa kedua? Kita lihat.
Ada must leave. Oh, ternyata di sini dia merupakan predikat. Berarti di sini dia merupakan subjek. Oke. So the comma is put after explained. Oke. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh perawat, as the nurse already explained, all visitors must leave the hospital room now. Okay, so the sentence number 8 is grammatically incorrect because it is missing comma punctuation. Okay, I hope this is clear, number 8. So now let's move to number 9. The exam will be more difficult than usual in that it covers 2 chapters instead of 1. Oh, surprise, surprise. Ya, ternyata ada 2 bab yang diujikan, bukannya 1. Oke, so saya akan ke chat box di atas. Jawabannya nomor 9 adalah correct. No problem. Ada yang menjawab incorrect juga di sini. Mbak Siti Deviana tadi namanya menjawab incorrect. Ada juga Mbak Siti Khadijah menjawab incorrect tadi. Oke, bagi rekan-rekan yang menjawab incorrect, oke, silakan untuk mengetikkan di sini what is the problem in sentence number 9. Oke. Ada yang menjawab in that. So, pertanyaan ternyata di sini. In that apa artinya ya? Oke. Ada yang bisa bantu menjawab di sini? Yang tadi menjawab incorrect mungkin. Kita lihat apakah sudah memenuhi persyaratan untuk adanya konektor di sini. Ya, apakah adanya konektor di sini? Konektornya adalah yang ditanyakan oleh salah seorang rekan kita di sini, in that. Ya. Nah, ternyata sudah ada in that di sini. In that dia merupakan konektor, betul Mbak Makia. Ya. Dia merupakan manner. Nah, kemudian apa di sini artinya? Kita tebak di sini ya, artinya apa? Ujiannya akan lebih sulit dibanding biasanya. In that it covers 2 chapters instead of 1. Oke. Karena because lebih lewat bahwasanya ya. Oke, bahwasanya yaitu bahwa. Nah, bahwasanya yaitu bahwa ya. Oke. So this is the connector in that. Kemudian there is no comma before the connector. It is grammatically correct. Nah, kita akan coba menganalisa untuk klausa pertama dan kedua. The exam here as the subject, kemudian will be as the predicate. Oke, tidak ada masalah. Kemudian the second clause we have it as the subject, and then predicate we have covers. Okay, so actually the sentence is grammatically correct. Yeah, so there is no problem with this sentence. Tidak ada masalah. Oke. Gitu ya, teman-teman. Oke, so and the last statement. Now, the last statement is the snow had been falling all day long. Everyone got to the church on time for the wedding. Oke, sangat tertib sekali ya. Jadi meskipun di sini salju sudah turun menyelimuti selama beberapa hari, tetapi di sini semuanya tetap ke gereja tepat waktu untuk acara pernikahannya di sini. Oke. So although sama di sini, put in the middle in the beginning of the sentence, and then there must be a comma. Oh, sudah ada komanya. Oke, untuk konektornya tidak ada masalah bersama punctuation-nya. And then we have the subject. Kita lihat pada klausa pertama ada snow. And then predikatnya adalah had been falling. Oke. Ada yang masih ingat di situ tenses yang kita pakai apa ya? Coba saya hanya ingin untuk mereview atau membangkitkan kembali untuk tenses yang sudah kita kuasai di sini, had been falling. Ada yang tahu apakah di sini yang dipakai? Oke, ada yang menjawab past perfect. Oke, masih kurang tepat Mbak Veronica. Oke.
Past continuous tense kurang tepat, Mbak. Ayo. Ya, jawabannya adalah past perfect progressive atau past perfect continuous. Oke. Ya, sama di sini. Silakan menggunakan progressive atau continuous. Betul. Ya, so we have had itu adalah past, kemudian been ya, had been itu cirinya dari past perfect ya, past perfect continuous atau past perfect progressive. Ya. Thank you. And then let's take a look on the second clause. Ada everyone di sini as the subject, and then the predicate itu ada got ya, got to the church on time. Oke. Yes. Ya, fungsinya gimana kalau kita pakai itu? Nah, itu kita pakai untuk kapan? Past perfect continuous itu apabila pertama ada keterangan waktu yang pada saat itu telah berlangsung dan masih berlangsung pada saat waktu itu. Waduh, ternyata lebih rumit ya daripada kalau kita mempunyai tenses di sini ya. Kita hanya ada kemarin, sekarang, dan besok ya. Kalau di dalam bahasa Inggris untuk yang past, present, dan future-nya itu sendiri dibagi-bagi ya. Mulai dari ada yang simple, mulai ada yang continuous, mulai ada yang perfect di situ. Nah, itu kalau untuk kejadian yang sudah dan sedang berlangsung tapi pada waktu lampau. Nah, seperti itu ya kalau dijelaskan secara nalar seperti itu. Ya, saljunya turunnya kapan? Oh, di waktu lampau. Ya, sudah turun. Oh, sudah. Berapa lama? Yo, sepanjang hari. Nah, apakah masih turun saljunya? Masih turun. Kapan? Pada saat itu. Nah, seperti itu konsepnya, ya. Oke. Ya. Oke, sudah sampai 10. So, as usual, silakan untuk setor jawaban benarnya ada berapa dari 8 soal karena nomor 1 dan 2 merupakan contoh di situ. Ya. Ya, thank you Pak Ramasti yang menambahkan bahwa itu dipakai untuk kejadian yang sedang dilakukan pada waktu lalu sebelum waktu lainnya pada waktu lampau. Oke. Ya, sebelum ada kejadian lain yang biasanya menginterupsi seperti itu biasanya. Oke. 7 dari 8. Wow, oke. Ada yang benar semua. Congratulations. Ada Mbak Mutiara Paramastri, ada yang Mbak Safira, Mbak Makiah benar 7 di sini. Oke. Thank you. Ada yang benar 8 juga. Oke, ya, thank you. Oke, nah untuk yang soal ini exercise 8, number 1 until 10, apakah ada yang mau dibahas ulang atau mau ditanyakan? Oke. Ya, masih bisa ditingkatkan lagi ya untuk Mbak Saskia di sini. Oke. Untuk link sertifikat nampaknya sudah sempat di-share tadi oleh Pak Arief, kalau tidak salah di atas tadi. Ya, sudah ada untuk link sertifikat kursus yang pertemuan kita ke-7. Oke, dan saya umumkan lagi untuk para YouTube viewers yang ingin mendapatkan sertifikat dan bergabung bersama kami, silakan untuk bergabung dalam grup Telegram dahulu, kemudian untuk melengkapi persyaratan administrasinya di sini. Oke. Tidak ada, so no more questions. I hope that this is clear. Oke. Untuk file, maksudnya file materinya, oke, seperti saya umumkan di minggu-minggu sebelumnya, silahkan download sendiri untuk materinya. Di sini namanya adalah Longman Complete Course Preparation for TOEFL Course. Oke, itu free di situ. Silahkan cari, ada banyak provider sendiri di situ. Dan itu semuanya free, termasuk audionya juga bisa latihan untuk listening, dilengkapi dengan kunci jawaban. Begitu. Dan bisa belajar mandiri di situ. Tapi kalau kelebihannya itu kita belajar di sini, kita bisa saling memberikan info, berbagi ilmu satu dengan yang lain. Dan misalkan kalau itu jawabannya correct atau incorrect, kita bisa menganalisa di sini. Loh, kenapa kok jawabannya incorrect? Loh, kenapa kok jawabannya kok B atau C atau D? Kenapa jawaban yang lainnya salah? Nah, itu kita bisa saling berinteraksi di sini. Ya. Oke, filenya di situ bisa cari download sendiri di internet, Ibu ya. Namanya Longman Complete Course for TOEFL Test Preparation. Oke. Yang di file PDF saya ini mungkin kalau bisa membaca ada di atas, itu saya download dari internet langsung. Ya, seperti ini. Nah, ini nama filenya. Oke.
Iya, untuk videonya ada di YouTube ya, Bapak. Oke, silakan like dulu untuk channel kami di sini, kemudian nanti bisa memutar ulang untuk belajar lagi nanti. Oke. Oke, setelah ini kita akan mengadakan review karena setiap 2 atau 3 skills pada structure maka kita akan review. Oke, skill 6 yang kita pelajari di sini sebelum kita mengerjakan adalah kita ada skill tentang kelima konektor yang sudah kita sebutkan, and or but so yet. Kemudian skill 7 dan 8 adalah adverbial connectors, ada time, ada cost, ada manner, dan seterusnya itu. Oke, silakan mengerjakan di sini untuk nomor 1 sampai 10. Tinggal correct atau incorrect. Cara mengerjakannya sudah saya bahas tadi. Pertama, temukan dulu konektornya. Kalau ada konektornya, baru kemudian silakan untuk memantau apakah kedua klausa sudah secara grammar benar. Oke. Kalau misalkan belum ada konektornya atau misalkan statementnya itu salah, silakan membuat correction-nya. Mengapa kalimatnya itu salah? Nah, itu kita bisa belajar lebih di sini. Oke. Oke, I give you 5 minutes to finish this assignment. Oke, silakan. Ya, thank you Mbak Mutiara Paramastri.
Mbak Arlin masih ada yang belum benar di situ. Mbak Veronica masih ada yang belum benar juga di situ. Oke, thank you koreksinya Mbak Arlin. Oke. Ya, masih ditunggu untuk partisipasinya teman-teman yang lain. Ya, sudah banyak yang menjawab benar nampaknya di sini. Ya, karena sudah ada lebih dari 5 yang merespon untuk jawaban ini, maka bisa kita bahas saja di sini satu persatu. Ya. Pada skill review, di sini tidak diberikan contoh apakah correct atau incorrect di sini, tapi langsung kita mengerjakan soal dari nomor 1 untuk melihat apakah kalimatnya correct or incorrect. Let's have a look on number 1 here. Until the registrar makes a decision about your status, you must stay in an unclassified category. Oke, terkatung-katung ya di sini. Oke, so most of you answers correct. Yeah, no problem. So where is the connector in sentence number 1? Where is the connector? What is the connector? Okay, yes, until. Yeah, thank you so much. Ingat bahwa yang namanya until dengan till itu adalah artinya sama. Oke. Yang mungkin kadang kita sering salah adalah cara penulisannya. Harusnya kalau yang namanya until itu L-nya single, hanya satu, sedangkan till itu L-nya double. Jangan dibalik ya. Until itu L-nya double, nah itu salah ya. Atau till di situ L-nya single, nah itu juga salah di situ. Oke. Nah, so we have until as the connector, and then let's take a look on the subject. Subjeknya apa di sini? Pada klausa pertama adalah the registrar as the subject, and then the predicate we have makes. Oke, untuk koma sudah ada di sini sebelum second clause. The second clause begins with you as the subject. The predicate must stay. Oke, so number 1, the sentence is grammatically correct. There is no problem with number 1. Oke. Ya, oke. Untuk penggunaannya antara till dan until itu sama, hanya untuk until itu lebih formal daripada till. Oke. And then number 2. Oke, saya akan scroll ke atas, ternyata pada menjawab incorrect. Oke, so what is the problem in sentence number 2? Konektor sudah ada. Oke. Ya, oke. Because we have the connector, sang konektor spesial yang saya minta benar-benar untuk dihafalkan itu, ini ternyata ada di awal kalimat. Ya, jadi or the bills can be paid by mail by the first of the month. Ya, agak aneh dan agak gimana kalimatnya ya kalau ini or-nya diletakkan di depan. Oke. Coba ada yang bisa untuk merevisi, mengkoreksi di sini untuk kalimatnya harusnya bagaimana? Apakah mungkin dengan menambahkan subjek atau dengan memindah posisi konektornya di sebelah mana? Coba untuk number 2.
Oke, by mail. Oke. Di sini, the bills can be paid by mail or by the first of the month. Oke. Nampaknya hampir semua sepakat bahwa di sini or-nya dipindahkan setelah by mail. By mail or by the first of the month. Oke. Thank you for the response. Saya akan tanya dulu di sini. Apakah di sini by mail itu dia paralel dengan by the first of the month? Kita menggunakan by mail itu untuk menjelaskan cara bagaimana tagihan itu dibayarkan. Oke, caranya adalah dengan mail. Nah, yang kedua kita ada by the first of the month. Apakah ini menunjukkan cara bagaimana tagihan itu dibayarkan? Nah, itu yang dimaksud dengan paralel. Ya. Jadi paralel berarti by mail itu paralel dengan by the first of the month. Yang pertama menerangkan cara bagaimana tagihan itu dibayarkan. Berarti setelah or di situ juga harus paralel dia menjelaskan bagaimana tagihan itu dibayarkan. Seperti itu. Oke. Nah, so it is not parallel. Thank you, Mbak Veronica Saraki. Because the first we have by mail is the way how we pay the bill. But the second we have by the first of the month, it is to show the time when the bill can be paid. Oke, bisa dibayarkannya adalah di awal bulan. Jadi by the first of the month bukan menunjukkan cara bagaimana membayar tagihan, tetapi menunjukkan waktu kapan tagihannya itu dibayarkan, yaitu pada awal bulan. Begitu. Nah, terus berarti konektornya mau ditaruh di mana dong? Nah, ada yang bisa bantu jawab? Yuk. Ini sudah saya kasih kata kunci. Ya. Oke. So the connector is N. Oke. Kalau misalkan kita menggunakan N atau menggunakan OR, nah apakah di situ sudah melengkapi kriteria bahwa itu klausa pertama dan klausa kedua sudah lengkap elemennya? Coba. Tidak lengkap elemennya. Oke. So. Ya, tidak lengkap elemennya karena sebenarnya untuk kalimat nomor 2 itu kalimatnya tidak membutuhkan konektor. Mengapa tidak membutuhkan konektor? Karena sebenarnya kalimat nomor 2 itu adalah simple sentence, bukan compound atau complex sentence. Oke, jadi or-nya kita hilangkan, itu kalimatnya sudah grammatically correct kok di situ. The bills can be paid by mail by the first of the month. Sudah benar di situ. Tagihannya dapat dibayarkan by mail by the first of the month, di awal bulan. Nah, itu saja. Jadi kalimatnya itu bukan compound atau complex sentence, tapi hanya simple sentence yang mana terdiri atas satu klausa. One clause only. Ya, itu menjebak. Ya. Oke, di situ. Jadi jelas ya teman-teman mengapa di situ incorrect. Ya, pertama karena ada konektor, dan kedua sebenarnya konektor itu tidak dibutuhkan karena hanya merupakan simple sentence di situ. Ya. Oke, thank you. Kita ke third sentence. Oke. The parents left a phone number with the babysitter in case a problem with the children. Oke. Jawabannya tadi apa ya? Number 3 is correct, tapi ada juga yang menjawab incorrect di situ. Oke, 50-50 di sini, ada yang correct, ada yang incorrect. Oke. Nah, so if this is incorrect, what is the problem in sentence number 3? Oke, masalahnya apa dengan kalimat nomor 3 di sini? No subject. Oke. Oh, ada yang missing koma. No subject. Oke.
Can we find the connector? Connectornya apa di sini? What connector that is used in sentence number 3? In case, ya, very good. You have in case. Di tengah-tengah, apakah kita membutuhkan koma di sini? Ya, if the connector here is in the middle of the sentence, kita tidak membutuhkan koma. We don't need any koma, kecuali hanya untuk 5 konektor spesial di atas itu tadi. Oke. Nah, kemudian kita analisa lagi di sini. Oke. Untuk kalimat untuk klausa pertama, kita ada the parents left a phone number with the babysitter. Ya, yang betul adalah babysitter ya, bukan baby sister. Kalau baby sister itu adalah adik yang masih bayi di situ ya. Oke. So we have the parents as the subject and then the predicate itu kita ada left. Oke. No problem in the first clause and the second clause langsung di sini ada a problem with the children. Oke. Jadi there is no verb exactly. There is no verb. Now, can you find or can you add or can you suggest any verb to complete the second clause? Coba. What is the best verb to complete? Oke, masih loading nampaknya. Saya masih menunggu respon di sini. Untuk verb-nya apa? Ya, jawabannya memang benar, missing verb. Dan saya tambahkan bantuan lagi, ternyata yang missing di situ bukan hanya verb-nya, tapi juga predikatnya hilang. Subjeknya hilang, tidak ada subjeknya. Ya. So, actually, ya, thank you very much, Mbak Veronica Saragi. Di situ sudah ada jawabannya, subjeknya adalah there, predikatnya adalah is, ya, there is, ya. In case there is a problem with the children. Oke. Nah, itu jawabannya. Oke. So, missing subject and missing predicates. A problem with the children here is actually the object. Okay. Yeah, so incorrect, yeah, for sentence number 3 because that is missing element, subject, and predicate in the second clause. Okay. Let's see for number 4. The furniture will be delivered as soon it is paid for. Okay. Saya scroll ke atas sebentar untuk jawaban teman-teman. Number 4 ada yang menjawab incorrect, juga ada yang menjawab incorrect, dan kebanyakan jawabannya malah yang incorrect. Okay. So what is the problem on sentence number 4? Ada yang bisa bantu jawab? Is it missing the connector, or missing the subject, or predicates, or... Ya, oke. Sudah dijawab dengan jitu di sini oleh Mbak Mutiara Paramastri dan Mbak Siti Khadijah. Ya, harusnya menggunakan as soon as. Oke. Nah ini because the connector here is incomplete or what is it? Not grammatically correct. Ya, we have as ada, kemudian as soon as juga ada, tetapi kalau hanya as soon itu tidak ada. Ya, tanggung. Ya. Soon kok tidak ada S-nya. Nah, gitu. Kita lihat di atas, kita cek sebentar di atas ya. Coba untuk S soon. Nah, ini untuk S sedikit ada, tidak pakai soon. Tapi kalau kita menggunakan soon, itu harus menggunakan S di depan dan S di belakang. Oke. Sama dengan long di sini, hati-hati kalau ada yang soalnya itu adalah as long, tidak menggunakan S, nah itu juga salah. Ya, jadi long menggunakan as long as, kemudian soon juga menggunakan as soon as. Ya, kita ada akronim itu ASAP, ya, you know ASAP, ya, as soon as possible. Nah, kalau disingkat ASAP, sering dibaca ASAP di situ ya, sesegera mungkin. Oke, oke, ke mana tadi ya hilang? Sebentar. Number 4, ya, thank you. How about the elements of subject and predicate? Apakah lengkap subjek predikatnya di sini? Kita lihat. The first sentence, the first clause, we have the furniture subject, and then predicate will be delivered. Oke, future dalam bentuk pasif di sini ya, will be delivered.
And then after the connector as soon yang harusnya mendapatkan tarikan S, kita ada it as the subject. And then is dia merupakan predikat dilengkapi dengan past participle atau bentuk ketiga. To be plus past participle dia adalah ciri dari kalimat pasif. Ya. Nanti ada lagi skill pada structure yang akan kita kupas tuntas pada skill passive voice. Ya. Untuk listening pun juga nanti ada skill active and passive. Oke. Thank you. We will continue to number 5. Jadi nomor 4 jawabannya adalah incorrect ya karena S-nya hilang tadi. Number 5, whenever you want to hold the meeting, we will schedule it. Oke, untuk nomor 5 di sini jawabannya correct. Oh, nampaknya sudah suara bulat untuk nomor 5 itu correct ya. There is no problem in number 5. So, we have the connector. Konektornya ada di mana? Mestinya kalau ada koma, maka konektornya ada di awal. Nah, di awal kita ada whenever. So, whenever here as the connector, and then we have koma. Kita lihat sebentar untuk elemen 2 klausa. You as the subject, kemudian want to hold here as the predicate. Subjek pada klausa kedua adalah we, kemudian predikatnya adalah will schedule. Okay. Grammatically incorrect. And then the connector is available and it is fulfilling the requirements. Yeah. Okay, number 5, the answer is correct. Number 6 now. The government was overthrown in a revolution. The king has not returned to his homeland. Oke, saya scroll ke atas untuk number 6 itu. Ya, ini juga suara bulat untuk jawabannya adalah incorrect. Oke, so what is the problem? No connector. Thank you, Mbak Makia and Mbak Veronica. So, where should we put or locate the connector? Is it in the middle or in the beginning of the sentence, Mbak? Very good, in the beginning. If it is put in the beginning of the sentence, so can you pick one connector that is suitable to complete the sentence? Iya, masih apa? Apakah menunjukkan kontras atau menggunakan apa ya di situ? The option. Oke, saya akan scroll di atas untuk optionnya. Bisa ini menggunakan condition, contrast, manner, atau place. Atau bisa menggunakan yang di di atasnya di sini masih ada time dan cost di sini. Nah, pilihannya masih banyak sekali di sini. Ya, may we see the question again? Oke, saya scroll down di sini. Oke, number 6 here. The government was overthrown in a revolution. The king has not returned to his homeland. Apakah menunjukkan sebab akibat? Apakah menunjukkan suatu pertentangan, contrast? Ataukah menunjukkan suatu condition di situ? Ya, oke. Jadi pilih satu konektor, Mbak, di situ. Ya, silakan pilih satu konektor apa. Ya, kita bisa menggunakan, Pak Siswoyo ada yang menggunakan although. Ya. Kalau although di situ menunjukkan pertentangan ya, bukan sebab akibat di situ, ya. Ya, kalau so di situ berarti tempatnya di tengah ya nanti ya, karena di situ setelah koma ada konektor. Tapi tadi kita sepakat untuk menggunakan konektornya di awal, jadi kita menggunakan yang di depan ya, menggunakan as. Very good. Ya. So as the government was overthrown in a revolution, the king has not returned to his homeland. Oke. Kalau if agak kurang tepat ya, karena itu bukan pengandaian lagi tapi sesuatu yang sudah terjadi nampaknya di situ ya. Oke.
Alright, so I will go to number 7. Okay. Sebentar. Whereas most of the documents are complete, this form needs to be notarized. Okay. Number 7, saya scroll sebentar untuk. Oke, ada yang menjawab correct 90%, tetapi ada juga yang menjawabnya itu incorrect. Oke. I will invite those who answer incorrect. Oke, silakan untuk yang nomor 7 menjawabnya incorrect. Bisa menjelaskan untuk kesalahannya ada di mana di situ. Number 7. Kita lihat apakah konektornya sudah ada. We have the connector whereas. Okay. So whereas here is put in the beginning of the sentence. Then we have comma. Oke, sudah terlengkapi satu syarat di sini. Kita lihat untuk kelengkapan klausa pertama dan klausa kedua dalam kalimatnya. So, the first clause we have the subject most of the documents. Predikannya apa? Kita ada are. Okay. And then the second clause we have the first subject, the form, and then the predicate needs to be notarized. Okay. Nampaknya untuk kedua-duanya di sini sudah lengkap, tidak ada masalah di sini. The connector is okay. Okay. Tidak ada masalah ya. There is no problem in the sentence number 7. Yeah, grammatically correct. And then the meaning is also correct. Oke, saya melaju lebih cepat kok ternyata jamnya cepat sekali, sudah hampir jam 5 di sini. Number 8. Trash will be collected in the morning, so you should put the trash cans out tonight. Oke. Number 8, saya akan scroll di sini untuk jawabannya. Ternyata kebanyakan menjawabnya adalah correct. There is no problem. Oke, yes. Satu orang menjawab incorrect di sini. Yang lainnya nampaknya tidak ada masalah. Oke. So, ini kita munculkan untuk konektor spesial itu tadi. Ada so di tengah-tengah dan ada koma. Ya, jadi aman untuk konektor dan persyaratannya sudah lengkap. Nah, kita lihat di sini untuk kelengkapan dari dua klausa. Pertama adalah ada trash as the subject. And then the predicate kita ada will be collected. Okay. Future passive voice ya, will be collected in the morning. And then you have so you should put the trash cans. Okay. Ini adalah you have you as the subject and then should put as the predicates ya. Subjek predikat tidak ada masalah. Oke. Nah, kenapa di sini kok can itu bisa mendapatkan s ya di belakang? Oke. Bukannya can itu berarti dapat, mampu, sanggup seperti itu. Kenapa kok dapat, mampu, sanggup mendapatkan akhiran s di sini? Ada yang bisa bantu jawab? Cans. Oke, terima kasih ya. Oke, cans means kaleng-kaleng. Ya, oke. Karena can di sini dia mempunyai makna yang berbeda, tulisan yang sama, tetapi dan ucapannya sama, tulisannya sama, tapi maknanya berbeda. Ya, kita namakan sebagai homonim di sini. Oke, can yang bukan modal aux. Ya, thank you Pak Siswoyo. Oke. Ada homonim, ada homofon, ada homograf. Nah, itu kalau dalam ilmu bahasa ya. Okay, now let's proceed to number 9. It is impossible for the airplane to take off while it's snowing so hard. Okay. Saya akan ke atas untuk number 9. Jawabannya correct, no problem. Oh, tapi mayoritas jawabannya ada yang incorrect. Okay, for those who answered incorrect, okay, what is the problem? Masalahnya ada di mana ya? Oke. Missing subject. Oke, kita lihat konektornya. Apakah konektornya juga hilang atau sudah ada? The connector we have while. Oke, di sini sudah ada ya. Connector is while. Very good. It is put in the middle of the sentence. Jadi kita tidak menggunakan koma di sini. Nah, kemudian untuk
Subjek pada klausa pertama ada it, kemudian predikatnya adalah is. Oke, tidak ada masalah di sini, it is. Subjek predikat di klausa pertama. Kemudian di klausa kedua setelah konektor well itu ada is snowing so hard. Ya, so it is missing the subject. Can you suggest what is the appropriate subject to add in the second clause? Apa kira-kira? Ya, oke. Kita bisa menggunakan it ya. Well, it is snowing so hard. Oke. Iya, nanti pesawatnya tergelincir ya kalau dipaksa mendarat di situ. Untuk dipaksa untuk take off ya di situ ya. Oke, tinggal landas ya. Oke, thank you. And the last number. We did not go out to dinner tonight even though I would have preferred not to cook. Oke, saya scroll sebentar di atas jawabannya. Number 10 is correct. Oke, that is no problem. Oke, tapi ada yang juga menjawab incorrect di sini. Oke, yes. Boleh loh ya kalau misalkan jawabannya di sini tidak sesuai dengan jawaban teman-teman yang lain. Kalau misalkan, oh ini incorrect. Nah, silahkan tulis di situ harusnya bagaimana kalau itu incorrect. Ya, misalkan seperti itu. Untuk konektornya yang kita pakai apa? Untuk sentence number 10, teman-teman. Konektor yang kita pakai apa? Oke, even though. Oke. Adverbial apa di sini termasuknya? Yuk, sekaligus mengingat. Adverbial of, ada time, ada place, ada banyak sekali tadi di atas. Ada yang masih ingat adverbial of apa? Ayo. Adverbial? Oh, bukan manner, Mbak. Oke, kita lihat. Ya, contrast. Ya, oke. Ingat ya, oke, paling tidak di sini kita tidak hafal semuanya, tidak apa-apa, tapi paling tidak kita bisa mengklasifikasikan, mengkategorikan di situ termasuk konektor jenis apa di situ, apa condition atau contrast atau manner, place dan seterusnya. Oke. Ya. Mana tadi? Oh, ini. Oke, so we have even though, tidak ada koma di sini. Kemudian kita lihat analisa di klausa pertama ada we as the subject, kemudian predikatnya ada did not go out to dinner ya, did not go out as the predicate. Ya, tidak ada masalah. Klausa pertama, the second clause we have I as the subject and then would have preferred di sini sebagai predikat ya. Oke, verb phrase. Oke. So the sentence is correct. Oke. 1 sampai 10. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan ini saya ingin untuk setor jawaban benarnya berapa di sini bagi teman-teman yang di Zoom. Oke. Ya. Ada 8, ada yang 10. Oke, thank you very much Mbak Veronica Saragi. Selamat juga untuk Mbak Novita. Ada Renov. Oke, thank you. Mbak Makia tetap semangat ya Mbak. Ya. Oke, ada Ufaisa, ada Mbak Tri Suwarni. Ya, oke, rajin-rajin ya di sini. Oke. Oke, Mas Naidi. Oke, thank you. 10 ya, benar semua. Oke. Ya. Oke, talking about the preposition, ada sebenarnya latihan seperti ini yang mungkin akan saya berikan bagi teman-teman. Mungkin bisa di screenshot terlebih dahulu. Oke, silakan untuk screenshot dulu di sini latihannya. Silahkan melengkapi kalimat saya di sini ada 15 ya. Satu sebagai contoh. Untuk menggunakan preposition apa yang paling sesuai, bisa menggunakan in, on, at, dan seterusnya. Oke. Preposition atau particle, preposition atau particle. Ya. Jadi perintahnya di sini memang using the appropriate prepositions. Oke, tetapi yang dipakai bisa particle juga, bisa preposition. Ya. Nah, contohnya nomor 1, do you believe bla 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 ghosts? Oke. Untuk list of preposition, silahkan mencari di internet sendiri atau di kamus, list of preposition di situ ya. Nanti cari sendiri, banyak sekali yang namanya preposition. Ada in, on, at, under, above, between, ya, near dan seterusnya, banyak sekali di situ. Oke. Ya, ini menggunakan in ya. Oke. Yang kedua menggunakan apa? To atau at atau apa dan seterusnya ya. Silahkan untuk screenshot dulu soal ini, kemudian besok pertemuan pada saat structure akan kita bahas apa di sini preposisi yang paling sesuai. Ya, oke.
Oke, ya, oke untuk PR di sini. Oke. Ya. Oke. Itu kemudian untuk yang latihan 1 sampai 10 ada yang mau ditanyakan dahulu atau untuk skill yang kita pelajari pada pertemuan kali ini masih pada penggunaan konektor di sini dengan compound sentence. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Untuk yang menanyakan link sertifikat, sebentar, saya akan bisa, mungkin ada yang masih menyimpan kopinya, tinggal di-paste-kan saja untuk link sertifikat. Oke, thank you Mbak Loren, di situ ada link sertifikat untuk pertemuan kita yang ke-7. Oke, thank you also Mbak Makiah. Oke. Ya. Untuk link sertifikat saja yang ada di sini, ya. Oke. Baik, nampaknya cukup antusias di sini para peserta. Ada jumlahnya lebih dari 40 peserta untuk sore ini, dan untuk bagi rekan-rekan yang di YouTube, bila ingin mengikuti pelatihan kursus gratis 25 kali pertemuan di sini, silakan untuk join grup Telegram kami. Dan setelah itu langsung kita berikan untuk link Zoom dan langsung bisa bergabung bersama kami. Oke. Jadi sudah jam 5 lebih di sini daripada nanti terputus. Oke, saya akhiri pertemuan ini. So, thank you very much for your cooperation. Thank you very much for your participation. Thank you very much for everything yang sudah setia bergabung bersama kami di sini. Oke, saya akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Salam sejahtera. Semoga sehat selalu. Amin.